Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Lutfi Gibari. Di video pertama kali ini aku akan membahas tentang paradigma ilmu sosial. Sebelum masuk ke paradigma ilmu sosial sendiri, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari paradigma atau definisi dari paradigma. Paradigma itu adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan juga bertingkah laku. Dan menurut KBBI, paradigma sendiri adalah daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjungsi dan deklinasi kata tersebut. Sedangkan menurut ilmuwan yang bernama Thomas Kuhn, paradigma adalah pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu pengetahuan sosial tertentu. Dapat dikatakan bahwa sebuah paradigma adalah jendela keilmuan yang dapat digunakan untuk melihat dunia sosial. Persoalannya adalah jernih tidaknya sebuah jendela ilmu yang digunakan akan sangat memenuhi pemahaman seseorang tentang apa dan bagaimana sesungguhnya dunia sosial itu, baik menurut fakta subjektif maupun fakta objektif. Nah, selanjutnya kita masuk kepada apa saja paradigma yang ada dalam ilmu sosial. Paradigma pertama yang ada dalam ilmu sosial itu paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial ini melihat masyarakat atau manusia dari sudut pandang makro strukturnya. Menurut paradigma ini, kehidupan masyarakat adalah sebagai realitas yang berdiri sendiri, lepas dari persoalan apakah individu atau masyarakat itu suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju. Masyarakat, jika dilihat dari struktur sosialnya atau bisa dikatakan dalam bentuk organisasinya, tentulah memiliki seperangkat aturan. Apakah itu undang-undang, hierarki kekuasaan wewenang, sistem peradilan, serangkaian peran sosial, nilai dan norma, pranata, atau kata kebudayaan yang secara analitis merupakan fakta yang terpisah dari individu warga masyarakat, akan tetapi pastinya ini sangat mempengaruhi perilaku keseharian mereka. Teori-teori besar yang berada dalam lingkup paradigma fakta sosial ini antara lain teori struktural konflik, atau kerap disebut juga dengan teori konflik, teori sistem, dan teori sosiologi makro. Teori-teori ini pada dasarnya menganalisis peran dan pengaruh dari struktur sosial terhadap individu dalam masyarakat, seperti pranata sosialnya, mungkin norma sosial, kelas sosial, atau kekuasaan dan lain-lain yang tampak berada di luar individu, akan tetapi pastinya akan mempengaruhi kelangsungan dan mungkin juga perubahan dalam masyarakat yang bersangkutan. Fakta sosial dibedakan atas dua hal, yakni kesatuan yang bersifat material dan non-material. Material di sini maksudnya adalah barang, sesuatu yang nyata dan ada. Sedangkan yang maksud non-material di sini adalah barang, sesuatu yang dianggap ada. Sebagian besar fakta sosial ini terdiri sesuatu yang dinyatakan sebagai barang, sesuatu yang tak harus nyata, tetapi merupakan barang sesuatu yang ada di dalam pikiran manusia, atau sesuatu yang muncul di dalam dan di antara kesadaran manusia itu. Realitas material maupun non-material ini merupakan realitas yang bersifat intrasubjektif dan intersubjektif. Menurut teori fungsionalisme struktural, sebagai struktur dan pranata dalam masyarakat dilihat sebagai sebuah hubungan yang seimbang. Masyarakat dipahami dalam proses-proses perubahan yang berlangsung secara berangsur-angsur, tapi tetap dalam keseimbangan ya. Sementara itu, menurut teori konflik, masyarakat berada dalam tingkatan yang berbeda-beda dalam kondisi konflik satu sama dengan yang lain. Keseimbangan dalam masyarakat justru terjadi karena ketidakseimbangan itu pasti terjadi karena akibat dari penggunaan paksaan oleh golongan yang sangat berkuasa dalam masyarakat itu. Para penganut paradigma fakta sosial cenderung memakai metode interview atau kuesioner. Metode lain dipandang kurang tepat untuk menjadi fakta sosial ini, karena dengan metode ini pastinya para peneliti akan mengalami kesulitan menjadi struktur sosial dan pranata sosial jika menggunakan metode eksperimen tadi. Begitu pula metode observasi tak direncanakan juga tidak akan membantu peneliti dalam melakukan paradigma fakta sosial ini.
Nah, metode yang paling tepat untuk menjadi fakta sosial adalah dengan metode historis dan metode komparatif. Nah, paradigma yang kedua dalam ilmu sosial yaitu paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial berbeda dengan paradigma fakta sosial. Paradigma definisi sosial tidak berangkat dari sudut pandang fakta sosial yang objektif, seperti struktur-struktur makro dan peranata-peranata sosial yang ada dalam masyarakat. Paradigma definisi sosial justru bertolak dari proses berpikir manusia itu sendiri sebagai individu. Paradigma definisi sosial memahami manusia sebagai orang yang aktif, menciptakan kehidupan sosialnya sendiri. Penganut paradigma definisi sosial mengarahkan perhatian kepada bagaimana caranya manusia mengartikan kehidupan sosialnya atau bagaimana caranya mereka membentuk kehidupan sosial yang nyata. Dalam penelitiannya, pengikut paradigma ini banyak tertarik pada proses sosial yang mengalir dari pendefinisian sosial oleh individu. Contoh karya yang merujuk pada paradigma definisi sosial ini adalah karya milik Max Weber tentang tindakan sosial. Terdapat 3 teori utama dalam paradigma definisi sosial ini, yaitu pertama, teori aksi sosial, yang kedua, teori interaksionisme simbolik, dan teori fenomenologi. Teori aksi diangkat dari karya Max Weber yang sangat menekankan kepada tindakan intersubjektif dan intrasubjektif dari pemikiran manusia menandai tindakan sosial. Weber tertarik untuk mempelajari fakta sosial yang bersifat makroskopik seperti struktur sosial dan peranata sosial. Perhatiannya lebih mikroskopik. Baginya yang menjadi pokok persoalan ilmu sosial adalah proses pendefinisian sosial dan akibat-akibat dari suatu aksi serta interaksi sosial. Teori interaksionisme simbolik berbeda dengan penganut paradigma fakta sosial yang beranggapan bahwa manusia secara sederhana memberikan reaksi secara otomatis terhadap rangsangan yang datang dari luar dirinya. Menurut interaksionisme simbolik, terdapat proses berpikir yang menjembatani antara stimulus dan respon. Berbeda pula dengan paradigma perilaku sosial yang menyatakan bahwa stimulus atau dorongan menimbulkan reaksi secara langsung, melainkan respon bukan merupakan hasil langsung dari stimulus yang berasal dari luar diri manusia. Sedangkan teori fenomenologi muncul sebagai hasil dari perbedaan antara teori tindakan dan teori interaksionisme simbolik. Teori ini sangat menekankan hubungan antara realitas susunan sosial dan tindakan aktor. Teori ini sangat berbeda dari teori yang lain. Kenapa? Karena perhatian dari teori ini lebih besar kepada kehidupan sehari-hari yang biasanya dianggap selalu benar. Teori ini dapat pula dibedakan atas dasar metodologi yang direncanakannya untuk mengungkap situasi sosial, sehingga dengan demikian dunia sebenarnya dapat dipelajari. Secara umum, metode yang digunakan dalam paradigma definisi sosial adalah observasi. Kenapa harus melakukan observasi? Karena dengan observasi ini peneliti dapat mempelajari proses berpikir pelaku atau respondennya hanya dengan mengamati interaksinya secara selintas. Penganut paradigma ini harus mampu mengambil kesimpulan terhadap sesuatu yang timbul dari kekuatan intrasubjektif dan intersubjektif dari gejala yang diamatinya. Nah, yang ketiga, paradigma yang ada di dalam ilmu sosial yaitu paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial sangat menekankan pada pendekatan yang bersifat objektif empiris. Meskipun sama-sama berangkat dari pusat perhatian yang sama, yakni interaksi antar manusia, tetapi paradigma perilaku sosial menggunakan sudut pandang perilaku sosial yang teramati dan dapat dipelajari. Jadi, dalam paradigma ini, perilaku sosial itulah yang menjadi persoalan utama. Karena apa? Karena perilaku sosial ini dapat diamati dan dipelajari secara empiris. Sementara apa yang ada di balik perilaku itu, misalnya seperti maksud dari perilaku tertentu, motivasi di balik perilaku itu, kebebasan, tanggung jawab, semua itu berada di luar sudut pandang paradigma perilaku sosial.
Paradigma ini memusatkan perhatian kepada tingkah laku individu yang berlangsung dalam lingkungan yang menimbulkan akibat atau perubahan terhadap tingkah laku selanjutnya. Paradigma perilaku sosial secara tegas menentang ide paradigma definisi sosial, yaitu tentang adanya suatu kebebasan berpikir atau proses mental yang menjembatani tingkah laku manusia dengan pengulangannya. Penganut paradigma ini menganggap kebebasan berpikir sebagai suatu konsep yang bersifat metafisik. Paradigma ini juga berpandangan negatif terhadap konsep paradigma faktor sosial, yaitu struktur dan penata sosial. Paradigma perilaku sosial memahami tingkah laku manusia sebagai sesuatu yang sangat penting. Konsep seperti pemikiran, struktur sosial, dan penata sosial menurut paradigma ini dapat mengalihkan perhatian kita dari tingkah laku manusia itu. Terdapat dua teori dalam paradigma perilaku sosial ini, yakni teori behavioral sosiologi sama teori exchange. Pada teori behavioral sosiologi menerapkan prinsip psikologi perilaku terhadap fisiologi. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi di lingkungan aktor dengan tingkah laku yang dibuat oleh aktor. Konsep dasar dari teori ini adalah perulangan tingkah laku yang efeknya tak terlepas dari perilaku itu sendiri. Teori kedua adalah teori exchange yang tokoh utamanya adalah George Hoffman. Teori ini dibangun dengan maksud sebagai reaksi terhadap paradigma faktor sosial. Paradigma perilaku sosial dapat menggunakan metode yang digunakan oleh paradigma lain seperti kuesioner, interview, dan observasi. Namun demikian, paradigma ini tidak banyak menggunakan metode eksperimen dalam penelitiannya. Keutamaan metode eksperimen adalah memberikan kemungkinan terhadap peneliti untuk mengontrol dengan ketat objek dan kondisi yang ada di sekitarnya. Metode ini memungkinkan pula untuk membuat penilaian atau pengukuran dengan ketepatan yang sangat akurat dan tinggi terhadap efek dari perubahan-perubahan tingkah laku aktor yang ditimbulkan dengan sengaja dalam eksperimen tersebut.